Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi ajma'in wa ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang paling penting di dalam membangun sebuah kesuksesan adalah kecerdasan berkomunikasi. Makna kecerdasan berkomunikasi bukan hanya menggunakan diksi dan narasi yang baik. Maksudnya, kadang-kadang ada orang yang tata bahasanya begitu bagus, begitu rapi, begitu indah, tapi belum tentu itu dimengerti oleh lawan bicara. Berkomunikasi yang baik adalah bagaimana keinginan kita bisa difahami oleh orang lain dan kita bisa memahami keinginan orang lain. Kalau komunikasi itu satu arah, hanya suara kita saja yang ingin didengar, hanya pendapat kita saja yang ingin didengar, hanya keinginan kita saja yang ingin didengar, maka itu monolog, bukan dialog. Yang namanya dialog adalah ketika misal kita menginginkan A, si B ternyata menginginkan C. Maka bagaimana antara A dan C ini bisa disepakati menjadi B. Nah, kemampuan untuk mengkomunikasikan si A bisa menjadi B dan si C bisa menjadi B, itulah kecerdasan. Atau ada kasus di mana misal hari ini kita bersepakat tentang sesuatu dengan kawan kita, dengan tim kita, dengan kelompok kerja kita, atau dengan partner-partner kita. Tahu-tahu besok ada force majeure, ada kejadian di mana teman kita seolah-olah tidak berkomitmen dengan apa yang menjadi kesepakatan kita kemarin. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikan apa yang menjadi penyebab beliau tidak menepati komitmennya, apa yang menjadi beliau kemudian merubah haluan perjanjian dan lain sebagainya. Nah, kita bertanya dengan beliau, menginventarisasi problematika yang dia hadapi, dan itu adalah kecerdasan komunikasi. Bukan kita langsung mengatakan, oh kamu ini nggak komit, kamu ini orang yang salah, kamu ini orang yang keliru, kamu ini orang yang tidak pegang janji dan lain sebagainya. Kecuali memang itu menjadi sebuah kebiasaan yang sering ia lakukan, yakni berkhianat terhadap janjinya atau tidak tepat janjinya, maka itu sudah ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, yakni innal munafiqin salas, ya, tanda dari orang munafik itu ada 3, salah satunya adalah ketika dia berbicara dia adalah berdusta. Nah, artinya bahwa setiap pembicaraan dia penuh dengan kebohongan. Berbeda dengan misal yang saya katakan tadi, kawan kita tuh punya kasus. Kawan kita tuh punya problem, kawan kita tuh punya sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa berkomitmen. Karena itu kita tanyakan dulu, kenapa wahai brother, kenapa wahai saudaraku, engkau kok begini. Setelah kita mendapatkan detailing penjelasan yang makul, yang logis, yang kemudian bisa kita terima dengan nalar sehat kita, maka kita mengkomunikasikan kembali hal-hal yang akan kita sepakati. Lalu bagaimana dengan yang kemarin? Apakah ada perubahan? Kalau berubah seperti apa dan bagaimana? Intinya bahwa orang yang memiliki kecerdasan komunikasi mampu meramu problematika menjadi solusi. Bukan menjadikan sesuatu malah menjadi problem gara-gara pengennya dia aja. Pokoknya harus. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan komunikasi biasanya mereka mendapatkan positioning yang baik, mendapatkan kepercayaan yang tinggi, dan terlebih lagi mereka disukai dan dicintai oleh banyak orang. Sementara syarat daripada kesuksesan adalah terbangunnya networking, terbangunnya jaringan, terbangunnya kelompok-kelompok yang bersama kita sehingga kita mampu memitigasi apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi impian kita, menjadi hajat hidup kita bersama. Lalu mendeliverikan apa-apa itu kepada semua orang yang bersama kita, bekerja sama dengan kita, dan jadilah sesuatu itu yang manfaat, maslahat buat kepentingan bersama. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ketika dia diutus sebagai seorang rasul, maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, dia mengisyaratkan itu, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, karena dia tahu ngurusin umat itu nggak mudah, ngurusin masyarakat itu nggak mudah, berdakwah itu nggak mudah. Apalagi yang didakwah ini, izhab ila fir'aun fa innahu tagha. Udah dijelasin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia disuruh berdakwah kepada Fir'aun yang sudah disebut Allah tagha,
orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia minta lapang dada dulu. Artinya salamatus sodar, lapang dada ini menjadi satu rumusan formulasi bagi orang-orang yang ingin memiliki kecerdasan komunikasi. Dia harus punya spare kolbu, spare hati, spare jiwa yang seluas samudra. Karena kemungkinan penolakan-penolakan, kemungkinan ketidakcocokan itu terjadi pada saat dia mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuannya atau maqasidnya. Yang kedua, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Ya, jadi Nabi Allah Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dimudahkan. Kalau dalam kita kinayahkan atau kita analogikan, maka mulailah dari sesuatu yang mudah, bicarakanlah dari sesuatu yang small, yang kecil. Bicarakanlah dengan sesuatu yang smooth, yang orang lain mudah mengerti. Kadang-kadang kita udah merasa semacam telepator, ya, menjadi orang yang narator, sehingga bahasa kita tuh bahasanya, lo nggak usah gua jelasin secara detail lah, cukup gua sindir-sindir aja harus yang ngerti. Padahal nggak semua orang juga memiliki kecerdasan dan kemampuan menangkap signal-signal yang kita berikan. Jadi kadang-kadang perlu juga kita detailingkan problematika ini begini, masalahnya begini, sehingga orang ngeh gitu terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Dan mulailah hal itu dari sesuatu yang mudah. Kemudian doa Nabi Allah Musa alaihissalam yang ketiga, wahlul uqdatam min lisani, ya Allah jadikanlah lisanku ini jangan keluh gitu loh. Maksudnya tuh lanyah, enak, harmonis gitu loh, humanis ya, nggak kejam, nggak diksinya tuh selalu cut, diksinya tuh selalu motong, diksinya tuh selalu menghakimi, menjustifikasi, kalau nggak begini, kalau nggak begini begitu. Nah, itu akhirnya rusak semuanya. Oleh karena itu, mari kita coba meramu bahasa yang kira-kira orang lain itu bisa mendengar omongan kita tuh nyaman gitu, soft, enak gitu loh. Ya, tentu dengan wajah yang baik, tutur kata yang baik, dan gestur tubuh yang tidak menunjukkan bahwa itu cuma kamuflase gitu ya. Yang keempat, ya, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, ya Allah fakihkanlah, ya, fahamkanlah orang terhadap apa yang aku bicarakan. Jadi bahwa penting sekali bahwa customer kita, lawan bicara kita maksud saya, orang-orang yang bersama kita, teman-teman kita yang kita ajak bicara itu paham dengan apa yang menjadi keinginan kita. Artinya tugas kita adalah you paham ya dengan apa yang kita sampaikan. Sampai misalkan di dalam kita dulu waktu belajar bahasa Arab, gurunya selalu bertanya, fahimtum? Maka kita jawab fahimna. Artinya apa? Apakah Anda sudah paham? Kalau ternyata belum, maka dia akan mengulang lagi pelajaran tersebut. Nah, mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan kita juga harus sedemikian itu. Orang lain harus betul-betul paham, sehingga tidak ada mispersepsi, tidak ada misunderstanding, sehingga akan muncul suuzon, buruk sangka dan lain sebagainya gara-gara kita tidak mampu menarasikan sesuatu yang difahami oleh orang lain. Nah sahabat, karena itu mari kita belajar dengan Nabi Allah Musa alaihissalam bahwa kita harus lapang dada, ya, kemudian kita memulai dengan sesuatu yang mudah, narasi-narasi yang nyaman, yang renyah. Yang ketiga juga kita minta bahwa lisan kita ini membahasakannya dengan bahasa yang baik. Yang keempat, bagaimana teknikal kita, upaya kita memahamkan orang lain, mengerti apa yang menjadi tujuan kita. Dan kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Unblock mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.